sekalian yang hadir dalam ibadah virtual di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta dan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi syukur dan sukacita atas pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita sepanjang sepekan lalu. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian agar kebenaran firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Umi Rahayu MSI, Ketua Majelis Jemaat GPIB, Menabur Kasih DKI Jakarta, memotivasi bagi kita untuk menjalani hidup di pekan ini. Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian GPIB, melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu, dan sulit untuk dilalui. Menyeberangi sungai-sungai yang tenang juga panjang, yang terkadang begitu mencekam, menembus gunung-gunung yang terjal dan tak biasa untuk dijangkau, menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi, begitu mengerikan dan mencekam. Tampaknya tidak ada harapan, tampaknya tidak menyenangkan, tampaknya semua serba terbatas. Namun di tengah keadaan ini, kasih Tuhan sungguh nyata. Pemeliharaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan umat-Nya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umat-Nya dan hamba-hambanya yang tekun dan setia merawat umat-Nya menjalani hidup seorang diri. Tuhan selalu hadir dan memberikan sukacita dan damai sejahtera yang menetap di dalam hati umat. Kehadiran Tuhan membuat umat tetap bertahan dan memiliki pengharapan untuk bersahabat dengan alam serta tekun menggarap tanah pemberian Tuhan. Itulah yang membuat umat Tuhan juga hamba-hambanya yang berada di wilayah pelayanan dan kesaksian tetap berjuang dan bertahan dalam kemandirian. Bersyukurlah kepada Tuhan pemilik kehidupan, karena kita selaku GPIB diberi kekayaan suku, budaya, alam, sehingga dapat merasakan indahnya keberagaman, indahnya persahabatan dengan alam, dan indahnya kasih persaudaraan. Kasih Tuhan selalu hadir dalam rumah besar kita, GPIB, untuk dipancarkan dalam kehidupan umat yang berkarya nyata bagi Indonesia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Nikmatilah perjumpaan dengan Tuhan dan rasakan kehadirannya di antara kita. Biarlah segala kemuliaan dan hormat dipersembahkan hanya kepada Tuhan. Amen.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita habiskan ibadah hari ini dengan menyatakan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pemimpin kita hari ini terambil dari Matius 25 ayat 40 yang menyatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, aku telah melakukannya, kamu telah melakukannya untuk aku. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai saudara sekalian dan menyertai juga. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa, dengan hati yang penuh syukur kami menyembah dan mengagungkan-Mu. Kasih dan setia-Mu selalu menyertai hidup kami. Pemeliharaan-Mu nyata atas kehidupan keluarga, gereja, dan bangsa kami. Namun di tengah kondisi kami saat ini, kami belum sepenuhnya mampu menjadi umat-Mu yang menghadirkan Engkau dalam karya-karya nyata kami. Kami mudah berkata-kata dan lambat untuk mendengar, apalagi untuk bertindak. Kami mudah menyampaikan rasa prihatin, namun sulit memberi diri untuk melayani. Kami mudah menyampaikan kritik tajam bagi pelayanan dan kesaksian, tetapi lambat untuk mengulurkan tangan dan bantuan bagi pembangunan tubuh Kristus. Tak jarang hati kami penuh benci, perkataan kami melukai hati dan perbuatan kami dikuasai dengki. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Kami hanya memenuhi kepentingan diri, kami melupakan orang-orang yang berkekurangan, kami sibuk membangun gedung gereja, namun lupa untuk membangun pribadi-pribadi berpotensi yang ada di dalam gereja. Kami lebih cenderung memusatkan pembangunan jemaat di kota-kota dan lupa pada jemaat-jemaat yang ada di wilayah-wilayah pelayanan dan kesaksian. Ya Tuhan, kami mohon
ampunilah kami untuk setiap kegagalan kami menjadi saksi-Mu dan dalam karya-karya hidup yang nyata bagi sesama. Kasihanilah kami ya Tuhan. Ya Bapa yang pengasih, bimbinglah gerak layan kami selaku pribadi maupun gereja, sehingga hadir kami menyatakan kasih-Mu bagi banyak orang. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kesetiaan-Mu mengajarkan kami tentang arti kesetiaan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, yang Kau percaya untuk ada di dunia ini menyebarkan karya kasih-Mu kepada setiap orang. Karena itu Tuhan, di tengah-tengah kesibukan, kelelahan, bahkan segala gumul yang kami alami, kami datang kepadamu dalam kerinduan mendengarkan
sadar bahwa firman-Mu meluapkan motivasi kami, menyemangati kehidupan kami, dan mendorong kami untuk selalu menjalani kehidupan ini dalam ungkapan syukur. Kami mohon hikmat-Mu menuntun kami, agar kami mengerti dalam bimbingan kuasa Roh Kudus yang selalu mengajarkan kami tentang firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu setia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan diambil dalam Yesaya 56 ayat 1 sampai 8 berkata, keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang mengagungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang Kukehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan Kuberikan dalam rumahku, dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku, suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap, akan Kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan Kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan Kuberi kesukaan di dalam rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpun orang kepadanya lagi, sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kami sungguh
masih juga ada orang yang menyembah Baal dan tidak memelihara hari Sabat di dalam kehidupan mereka. Karena mereka memahami bahwa kalau mereka sudah percaya Tuhan, maka kehidupan apapun yang mereka jalani, apapun yang mereka lakukan, baik jahat ataupun tidak, mereka tetap memahami bahwa mereka adalah orang yang diselamatkan. Namun orang lain dari bangsa lain tidak akan pernah selamat, sebab mereka melihat bahwa bangsa lain bukanlah umat pilihan Allah. Saudara-saudara, bacaan kita hari ini menyatakan kepada kita tentang karya keselamatan Tuhan atas bangsa Israel. Dan Yesaya memulai seruannya dengan sebuah kata perintah pada ayat 1 yang menyatakan bahwa taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab keselamatan dan keadilanku akan dinyatakan. Saudara, kata selamat dari bahasa Ibrani sedekah, yang memiliki arti keadilan dan kebenaran. Dan bila Tuhan menyelamatkan umatnya, maka itu menyatakan bahwa Tuhan telah melakukan keadilan, Tuhan telah melakukan kebenaran kepada umatnya dan membawa umatnya untuk memiliki relasi atau hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan bagi Yesaya, orang yang taat dan tetap hidup di dalam kebenaran serta menjaga kekudusan hidupnya, Yesaya katakan disebut sebagai orang yang berbahagia. Jadi kebahagiaan di sini tidak disamakan dengan kelimpahan harta, kelimpahan materi, tetapi ketika orang belajar untuk hidup di dalam ketaatan dan hidup di dalam kebenaran serta menjaga kekudusan hidup, maka orang tersebut disebut sebagai orang yang berbahagia. Mengapa? Karena mereka memelihara hari Sabat dan mereka selalu mengingat persekutuan mereka dengan Tuhan. Mereka selalu mengingat untuk datang beribadah kepada Tuhan, membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Mereka menjaga kehidupan spiritualitas mereka agar mereka tetap hidup di dalam kekudusan. Dan dikatakan oleh Yesaya, mereka belajar untuk menguasai diri dan menahan diri dari setiap perbuatan-perbuatan jahat. Hal ini tidak hanya berlaku untuk umat Israel, saudara-saudara, melainkan juga berlaku untuk orang-orang kebiri dan orang-orang asing. Siapa itu orang-orang kebiri dan orang-orang asing? Orang-orang kebiri yang dimaksud adalah pegawai istana Babel dari keturunan bangsawan Israel yang menjadi sida-sida atau kita sering sebut dengan kaum Kasim. Mereka ini tidak memiliki keturunan, kondisi mereka secara fisik kalau zaman sekarang dikatakan tergolong penyandang disabilitas. Orang-orang kebiri yang diberkati Tuhan atau orang-orang kebiri ini diberkati oleh Tuhan ketika mereka tetap memilih untuk memelihara hari Sabat dan berpegang pada perjanjian Allah. Mereka akan diberi tanda peringatan dan nama yang abadi. Bukan hanya orang kebiri saja, tetapi orang asing juga yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskan hari Sabat dan berpegang pada perjanjian Allah. Maka Allah akan membawa mereka ke gunung yang kudus, ke gunung Allah yang kudus, dan Allah akan memberikan kesukaan di dalam rumah doa Allah, sehingga muncul sebutan rumah doa bagi segala bangsa. Jadi orang asing di sini adalah bukan orang Israel, tetapi orang-orang dari bangsa lain. Mereka diberi ruang untuk melayani di bait Allah, dan mereka turut mengambil bagian dalam jamuan kasih dan persekutuan dengan umat Allah yang lain. Ini berarti saudara-saudara bahwa mereka masuk dalam kumpulan persekutuan orang-orang kudus. Dan pada ayat yang ke-8, Yesaya memberikan kesaksian kepada kita bahwa inilah cara Allah menghimpun umatnya. Bukan hanya Israel, melainkan orang kebiri dan orang-orang asing pun masuk dalam perhimpunan ini. Itu berarti bahwa keselamatan itu tidak lagi bersifat eksklusif hanya untuk bangsa Israel, melainkan sudah bersifat universal, terbuka untuk seluruh bangsa, terbuka untuk semua orang.
untuk setiap orang yang bersedia untuk percaya kepada Allah. Orang yang bersedia memelihara hari Sabat, orang yang bersedia untuk menahan diri dari perbuatan-perbuatan jahat. Saudara-saudara, keselamatan itu tidak dapat diusahakan oleh manusia, tetapi keselamatan itu adalah anugerah Allah. Itu kesaksian Yesaya kepada kita. Dan orang percaya melakukan kebaikan itu bukan untuk memperoleh keselamatan atau mendapatkan pahala, melainkan sebuah cara untuk menjaga dan memelihara keselamatan itu. Namun juga bukan berarti bahwa orang percaya bisa hidup seenaknya setelah menerima keselamatan. Karena keselamatan itu adalah pemberian Allah, maka ia harus dijaga, ia harus dipelihara. Jika ia tidak dijaga, jika keselamatan itu juga tidak dipelihara, kita bisa masuk dalam hukuman Allah seperti ketika Israel berada di pembuangan atau di tanah Babel. Pancaran iman itu terlihat di dalam perbuatan. Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini lalu apa implikasinya bagi kita? Yang pertama, saudara-saudara, Yesaya mau mengatakan kepada kita bahwa kehidupan orang yang telah diselamatkan adalah kehidupan orang yang menceritakan tentang keselamatan Allah sebagai sebuah anugerah. Keselamatan itu harus dipelihara, dan jika kita memiliki pemahaman yang sama seperti Israel di zaman Yesaya yang menyatakan bahwa hidup semaunya tidak masalah karena keselamatan itu sudah ada pada kami, maka pemahaman kita yang demikian itu keliru. Sama seperti ketika kita menyatakan yang penting sudah baptis, yang penting sudah sidi, mau bikin apapun suka-suka hati, maka kita tetap selamat. Pemahaman yang demikian, saudara-saudara, itu adalah pemahaman yang keliru. Sebab keselamatan itu harus dijaga, keselamatan itu harus dipelihara. Keselamatan itu adalah anugerah Tuhan, bukan usaha manusia. Keselamatan itu diperoleh di dalam iman, melalui iman kepada Yesus Kristus. Dan wujud nyata dari iman adalah perbuatan. Bahkan Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kitab Yesaya menyatakan bahwa orang yang tetap berada dalam kerangka keselamatan Allah adalah mereka yang memelihara hari Sabat dan tetap berada pada perjanjian Allah. Lalu apa relevansinya untuk kita? Bahwa orang yang tetap ada dalam kerangka keselamatan Allah adalah mereka yang tetap bersekutu dengan Allah. Bersekutu dengan Allah bisa dikatakan juga beribadah, berdoa, membaca firman, dan bukan hanya bersekutu, tetapi melakukan firman Allah. Jadi ada keseimbangan spiritualitas dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bukan hanya sebagai pendengar dan pembaca firman, tetapi juga didorong dan dimotivasi untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Karena ketika kita tidak menjaga dan memelihara keselamatan itu, maka kita bisa saja kehilangan keselamatan. Saudara-saudara, memelihara keselamatan itu sama seperti ciri orang yang belajar hidup sehat. Secara umum orang menyatakan kehidupan sirkulasi hidup manusia itu bernafas, makan, dan berolahraga. Secara rohani kita memahami bahwa nafas kehidupan orang percaya adalah doa. Itu berarti bahwa ketika kita membangun relasi dengan Tuhan, maka kita harus memiliki waktu untuk datang kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa-doa kita. Makanan kita, Yesus katakan, adalah firman Allah. Itu berarti bahwa kita diajak untuk selalu membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu bersifat edukatif, mendidik kita.
Firman Tuhan itu bersifat mengajar, menolong kita untuk memiliki kehidupan yang benar dan memberikan kepada kita cara-cara bagaimana hidup yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan olahraganya apa? Olahraganya adalah melakukan firman. Jadi bukan hanya berdoa dan baca firman selesai, tidak. Tapi harus ada kemauan untuk melakukan firman Tuhan. Jadi pertanyaannya, saudara-saudara, apakah saudara-saudara masih mau tetap selamat? Kalau mau, peliharalah persekutuan dengan Allah dan sesama. Tetap ada dalam perjanjian Allah dengan melakukan kehendak-Nya, dengan belajar taat, menjaga kekudusan hidup, menahan atau menguasai diri dari perbuatan jahat. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masih banyak orang asing di sekitar kita. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah kita perhitungkan, orang-orang yang terpinggirkan atau termarginalkan, orang-orang yang putus asa, orang-orang yang minder, orang-orang yang merasa rendah diri, orang-orang yang mengalami persoalan-persoalan fisik, mungkin karena sakit penyakit, mungkin karena keadaan mereka, orang-orang yang terasing dengan dirinya sendiri, orang-orang yang kesepian, orang-orang yang membutuhkan perhatian dan kepedulian kita. Mereka itu adalah juga imago Dei, gambar Allah, yang juga perlu diberi ruang untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian hidup bergereja. Kadang saudara-saudara, gereja hanya terfokus hanya kepada orang-orang yang berbakat, hanya kepada orang-orang yang pintar dan cerdas, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang memiliki kedudukan, orang-orang yang memiliki kekayaan, dan melalaikan orang-orang asing tersebut. Dan hari ini, saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa semua orang yang percaya dipanggil Allah untuk dapat turut mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan rumah Tuhan, agar rumah Tuhan yang tercipta adalah rumah doa untuk semua kalangan. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadikan gereja kita sebagai rumah doa, di mana setiap orang rindu datang untuk terlibat secara aktif menjalankan tugas panggilan gereja dan turut mengambil bagian dalam sukarela sebagai ungkapan syukur mereka atau ungkapan syukur kita. Namun saudara-saudara, ketika gereja mendiskriminasi, mengeksploitasi dan sebagainya, maka sebenarnya gereja sedang tidak menghargai manusia sebagai imago Dei dan tidak menghormati Allah sebagai penciptanya. Keselamatan yang Allah berikan adalah keselamatan yang meruntuhkan tembok-tembok pemisah yang dibangun oleh sikap yang tertutup terhadap orang lain. Keselamatan menolong kita untuk memiliki sikap yang terbuka terhadap orang lain. Jadi siapapun yang ada dalam kehidupan persekutuan, mereka kita lihat sebagai imago Dei, gambar Allah. Saudara kita, sahabat kita, menjadikan sahabat bagi mereka, menyentuh mereka yang membutuhkan kasih dengan kasih dari Kristus, merengkuh mereka yang terasing, merengkuh mereka yang merasa tersisih, merengkuh mereka yang merasa rendah diri, merengkuh mereka yang putus asa, merengkuh mereka yang kesepian, merengkuh mereka yang membutuhkan kepedulian dan perhatian kita. Itu gereja. Dan di bulan Pelkes ini, saudara-saudara, bulan di mana kita diingatkan akan hal ini. Milikilah sikap yang peduli, milikilah sikap yang terbuka terhadap orang lain. Hal yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita hidup dalam dua dunia, yaitu dunia nyata
belum tentu itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita senantiasa atau selalu hidup dengan topeng-topeng kita. Atau dalam bahasa sederhananya, apa yang tertulis di dunia maya belum tentu terjadi di dunia nyata. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan hari ini menolong kita untuk memiliki prinsip saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing dalam bermedsos, berteman, bersahabat, bermain. Dengan sebuah pertanyaan, apakah ini bermanfaat? Apakah ini membuat hidup kita menjadi lebih baik? Apakah ini menjadikan hidup kita semakin dekat kepada Tuhan? Apakah hidup kita ini menjadi semakin dekat dengan persekutuan, semakin mencintai pelayanan? Pertanyaan-pertanyaan itu harus menjadi sebuah reflektif hidup setiap hari dalam kehidupan kita. Dan jari-jari kita harus kita latih untuk belajar menahan diri, menyebarkan karya keselamatan Allah melalui jari-jari kita di dunia maya dan dunia nyata. Meskipun ada di dunia maya, kita tetap belajar untuk hidup bijak dalam tuntunan hikmat Tuhan. Hidup yang berhikmat artinya adalah menyadari atau mengenali akan keterbatasan kita, menyadari dan mengenali akan keterbatasan yang kita miliki, dan berusaha semampu kita dengan harapan yang realistis, bukan di awang-awang yang bukan hayalan, tapi realistis, serta bertekun dalam menjalani kehidupan ini. Agar perbuatan dan perkataan kita bukan hanya bersifat teks ataupun verbal, tetapi dan tidak menjadi sia-sia. Itulah saudara-saudara cara kita belajar hidup mewujud nyatakan iman, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Dan cara kita ini adalah cara kita menjaga keselamatan yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.
berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing orang dengan hati dan mulut berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Kita berdoa. Engkau selalu melakukan yang terbaik untuk kehidupan kami Tuhan. Dan Engkau merangkul kami dengan karya keselamatan-Mu dalam pribadi Yesus Kristus yang sedia tersalib, mati dan bangkit demi masa depan kami dan keselamatan jiwa kami, sehingga kami memperoleh kehidupan kekal. Tolong kami untuk menjaga dan melihara serta menghargai karya-Mu lewat kehidupan yang berkualitas, agar kami selalu menjadi alat berkat Tuhan dalam kehidupan berbangsa negara, bermasyarakat dan bergereja, serta dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Tolong kami Tuhan untuk menjaga keselamatan-Mu dengan tetap mendekatkan diri kepadamu melalui setiap kehidupan spiritualitas kami, agar kami tidak mudah goyah dalam menjalani kehidupan ini. Kami tetap tegak berdiri dalam segala guncangan yang kami alami dan hadapi. Kami tetap melihat Tuhan, kami tetap percaya Tuhan. Kami senantiasa dikuatkan oleh kasih Tuhan di tengah-tengah segala kehidupan yang kami alami dan jalani, terkhusus pada saat ini Tuhan. Ketika kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan, bahkan saat ini ketika kami menghadapi pandemi COVID-19 yang belum selesai, Engkau selalu meneguhkan dan mengukuhkan iman kami, supaya kami belajar percaya kepada Tuhan melalui peristiwa ini. Kami tidak mengandalkan diri kami sendiri, tetapi kami mengandalkan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu belajar setia dalam membangun relasi dengan lewat relasi kami dengan sama kami dalam kehidupan persekutuan bergereja. Ketika kami setia di dalam kehidupan pelayanan, ketika kami setia dalam tugas dan tanggung jawab kami dalam kehidupan keluarga, ketika kami senantiasa setia melakukan panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan di dunia ini, dan berhadapan dengan berbagai tantangan dan rintangan kehidupan, Kau selalu menolong kami untuk kami belajar melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami di tengah-tengah keterbatasan kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini kami menyerahkan akan setiap orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar mereka berada dalam rangkulan kasih-Mu dan rangkulan doa-doa kami, sehingga melalui rangkulan doa kami mereka pun senantiasa dikuatkan dan dimampukan untuk menghadapi realitas kehidupan. Ketika orang-orang yang kami kasih jauh daripada kami, biarlah kasih Tuhan yang senantiasa menopang dan menolong mereka, dan kasih kami kepada mereka, serta doa-doa yang kami panjatkan di hadapan Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk setiap pribadi-pribadi yang mengalami kondisi tubuh lemah,
kesehatan yang terganggu. Pribadi-pribadi yang mengalami keputusasaan dan frustasi atas realitas kehidupan yang mereka jalani. Pribadi-pribadi yang merasa kosong dan hampa hidupnya. Pribadi-pribadi yang membutuhkan topangan. Tuhan, kami memohon kiranya Engkau ada bersama-sama dengan mereka, hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka dapat merasakan kehangatan cinta kasih-Mu. Dan berilah kepada kami kesempatan untuk berjumpa dengan mereka, menceritakan karya keselamatan atas setiap pengalaman iman yang kami terima dari Tuhan, yang memberikan kepada kami wawasan beriman yang lebih luas, sehingga kami hidup dan belajar hidup untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersukacita dalam pertambahan usia kelahiran maupun perkawinan. Tuhan memberkati mereka semua di tengah-tengah kehidupan mereka. Sukacita mereka menolong mereka untuk melihat kehidupan ini dengan lebih baik dan memanfaatkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka dengan baik juga, sehingga mereka bermanfaat bagi sesama dan dapat melakukan karya-karya kehidupan mereka yang mendatangkan motivasi bagi sesama untuk terus dekat dengan Tuhan. Kami serahkan akan saudara-saudara kami yang bertambah usia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk kehidupan pelayanan kami sebagai gereja Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, biarlah gereja hadir, memberikan kontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, meskipun kecil, tetapi bermanfaat. Kami mohon Tuhan Kau memberkati para pelayan Tuhan, khususnya GPIB Menabur Kasih, agar seluruh presbiter, diaken penatua, pengurus pangkat, komisi senantiasa bergandengan tangan bersatu padu membina jemaat ini, mengasuh, mendidik jemaat ini untuk bertumbuh bersama-sama dengan jemaat. Dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan dalam kehidupan pelayanan, persekutuan dan kesaksian. Terima kasih Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu yang berlaku atas hidup kami, dan ajarlah kami untuk selalu mengucap syukur atas setiap hal yang kami terima dari Tuhan dalam kehidupan ini, sehingga kami dimampukan untuk melihat hidup dengan kacamata iman kami. Karena melaluinya wawasan kami semakin diluaskan oleh firman Tuhan. Ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan, biarlah jadi menurut kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 1 berkata,
Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati persembahan terbaik yang saudara berikan kepadanya. Marilah kita berdiri dan berdoa. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu, kami telah menerima segala yang baik dalam hidup ini. Kami mohon Tuhan berkenan atas ucapan syukur kami. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan dan kesaksian gereja-Mu yang menghadirkan damai sejahtera. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan adalah anugerah Allah. Peliharalah itu dalam kehidupan dengan setia dan taat memelihara ibadah. Cintailah Tuhan dalam setiap karya hidup yang memberi manfaat bagi orang lain.
Selamat hari Minggu